Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang evaluasi digital marketing, e-commerce dalam perspektif big data, AI, dan ethical marketing. Anggotanya ada Adika Triana, Fitri Saripah, Indah Lestari, dan Putri Amalia Sari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Saripah. Tujuan studi kasus, mengevaluasi efektivitas strategis digital marketing berbasis big data dan AI. Tujuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa personalisasi berbasis AI mampu meningkatkan kinerja pemasaran jangka pendek seperti engagement dan conversion rate. Namun perlu dievaluasi secara betul agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Menganalisis dampak personalisasi terhadap kepercayaan dan persepsi konsumen. Peneliti AI-driven personalization in e-commerce menekankan bahwa kekhawatiran privasi dan persepsi invasif terhadap personalisasi dapat menurunkan trust konsumen. Oleh karena itu, studi kasus ini bertujuan menilai bagaimana personalisasi agresif mengaruhi kepercayaan pelanggan. Di sini juga ada kondisi perusahaan. Perusahaan e-commerce nasional saat ini berada pada fase pertumbuhan pesat dengan dukungan big data dan AI untuk hyper personalization yang secara jangka pendek berhasil meningkatkan CTR, traffic, aplikasi, dan conversion rate, terutama di segmen generasi Z dan milenial urban. Namun dalam 6 bulan terakhir muncul peningkatan sentimen negatif di media sosial terkait praktik pemasaran yang dianggap manipulatif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja digital yang kuat secara kuantitatif dan menurunnya kepercayaan konsumen, sehingga menimbulkan risiko reputasi, penurunan loyalitas, dan potensi jangka panjang apabila tidak segera dilakukan evaluasi strategis yang mengintegrasikan aspek kinerja, etika, dan keberlanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Amalia Sari. Baik, selanjutnya pada permasalahan yang ada kinerja digital dan juga persepsi etis konsumen. Meskipun platform e-commerce menunjukkan performa digital jangka pendek yang positif, seperti peningkatan CTR, stabilitas trafik aplikasi, dan juga kenaikan conversion rate, munculnya sentimen negatif di media sosial menandakan adanya ketidakseimbangan antara efektivitas pemasaran berbasis data dan juga persepsi etis konsumen. Dalam perspektif digital marketing performance audit, perusahaan terlalu berfokus pada output matrix yang bersifat kuantitatif dan juga mengabaikan outcome matrix seperti trust, perceived awareness, well-being. Nah, justru membutuhkan keberlanjutan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Yang kedua, adanya indikasi greenwashing dalam kampanye green marketing. Kampanye green marketing ini yang tidak disertai bukti konkret menunjukkan indikasi praktik greenwashing, yang mana sustainability marketing harus didukung oleh tindakan nyata serta transparansi, bukan sekedar klaim simbolis. Kondisi ini menjadi semakin problematis karena generasi Z memiliki literasi digital dan kepedulian lingkungan yang tinggi, sehingga ketidaksesuaian antara fungsi pemasaran dan juga praktik operasional perusahaan mudah terdeteksi dan juga diperkuat melalui percakapan di media sosial. Yang ketiga, adanya persepsi manipulatif akibat hyper personalization berbasis AI. Pemanfaatan big data dan AI untuk hyper personalization yang terlalu agresif menciptakan persepsi manipulatif di kalangan konsumen. Karena meskipun AI meningkatkan relevansi dan juga efisiensi pemasaran, penerapannya tanpa batas yang etis dapat menurunkan sifat otonomi konsumen. Post notification real time dan juga flash sale berbasis perilaku berpotensi mendorong pembelian impulsif yang mana dalam jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen. Lalu ada penggunaan dark pattern pada desain checkout.
Desain antarmuka checkout yang menyembunyikan biaya tambahan merupakan bentuk dark pattern, yaitu praktik desain yang secara sengaja memengaruhi keputusan konsumen tanpa kesadaran penuh. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan conversion rate dalam jangka pendek, praktik tersebut berisiko menurunkan kepercayaan konsumen dan itu meningkatkan conversion rate dalam jangka panjang karena konsumen merasa dirugikan dan dimanipulasi setelah transaksi ini selesai. Lalu kurangnya transparansi dan pengelolaan persetujuan data pribadi. Dalam hal ini, kekhawatiran konsumen terhadap penggunaan data pribadi mencerminkan lemahnya transparansi data dan konsen manajemen. Dalam marketing, customer engagement yang berkelanjutan hanya dapat tercapai apabila konsumen merasa bahwa data pribadi mereka digunakan secara adil, aman, dan juga dengan persetujuan yang jelas. Karena ketidakjelasan ini akan memperkuat sentimen negatif serta menurunkan kepercayaan terhadap merek. Selanjutnya ada ancaman perusahaan. Yang pertama, penurunan kepercayaan konsumen akibat personalisasi AI yang agresif. Penelitian menunjukkan bahwa personalisasi berbasis AI dapat meningkatkan manajemen, namun kekhawatiran terhadap privasi data secara signifikan menurunkan kepercayaan konsumen apabila sistem dianggap terlalu invasif dan tidak transparan. Hal ini berpotensi merusak hubungan jangka panjang antara konsumen dan platform e-commerce. Yang kedua ada persepsi manipulatif melalui dark patterns. Studi tentang dark patterns dalam e-commerce menemukan bahwa desain antarmuka yang menyembunyikan biaya tambahan atau manipulasi keputusan checkout dapat menciptakan persepsi ketidakadilan dan manipulasi yang berujung pada ketidakpuasan dan peningkatan konsumen. Yang ketiga ada penurunan loyalitas dan customer lifetime value atau CLV. Penelitian pemasaran digital berbasis big data menegaskan bahwa praktik pemasaran yang tidak etis seperti promosi yang mendorong pembelian impulsif dapat menyebabkan purchase regret yang pada akhirnya menurunkan loyalitas dan nilai pelanggan jangka panjang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anita. Oke, selanjutnya ada solusi. Yang pertama, melakukan digital marketing performance audit yang holistik dengan menambahkan indikator etika seperti indeks kepercayaan, tingkat konversi yang disesuaikan dengan sentimen konsumen, serta nilai pelanggan jangka panjang. Audit ini membantu perusahaan memahami hubungan antara kinerja kampanye dan persepsi konsumen secara utuh, tidak hanya dari sisi angka penjualan. Yang kedua, ada perusahaan perlu menerapkan konsep responsible AI marketing. Kecerdasan buatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan jumlah klik, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan konsumen. Contohnya, sistem rekomendasi dapat dibatasi frekuensi kemunculannya, serta dilengkapi fitur penjelasan mengapa suatu iklan atau konten ditampilkan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Hoyer dan rekan-rekannya pada tahun 2020 yang menekankan pengalaman pelanggan berbasis teknologi yang tetap berorientasi pada manusia. Ketiga, ada strategi sustainability harus beralih dari klaim simbolik ke evidence-based sustainability communication. Dari platform ini dapat menyediakan dashboard keberlanjutan yang menampilkan data faktual seperti jejak karbon pengiriman atau kerjasama dengan UMKM yang ramah lingkungan. Langkah ini dapat meningkatkan kredibilitas merek sekaligus mengurangi risiko praktik pencitraan palsu terkait lingkungan. Dan yang terakhir ada menghapus sisi pengalaman pengguna perusahaan atau menghapus the pattern dan menerapkan ethical interface design seperti yang menampilkan harga total sejak awal proses pembayaran dan menyediakan opsi penolakan yang jelas. Meskipun langkah ini berpotensi menurunkan tingkat konversi dalam jangka pendek, namun dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen dalam jangka panjang. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri.
kesimpulannya, berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan kinerja digital jangka pendek yang dicapai melalui pemanfaatan big data dan AI tidak secara otomatis mencerminkan keberlanjutan hubungan antara perusahaan dan konsumen. Fokus berlebihan pada metrik kuantitatif seperti KPI, traffic, dan conversion rate telah mengabaikan dimensi kualitatif yang krusial seperti kepercayaan, persepsi keadilan, dan kesejahteraan konsumen. Ketidakseimbangan ini memicu munculnya sentimen negatif, terutama di kalangan konsumen yang memiliki literasi digital tinggi seperti generasi. Praktik green marketing yang tidak didukung transparan. Penggunaan hyper-personalization yang berpotensi manipulatif, penerapan dark pattern dalam desain checkout, serta lemahnya pengelolaan persepsi data pribadi, menunjukkan adanya kesenjangan antara kecanggihan teknologi, pemasaran, dan penerapan prinsip etika, meskipun strategi-strategi tersebut mampu meningkatkan performa jangka pendek, dalam jangka panjang justru berisiko merusak reputasi merek, menurunkan kepercayaan, dan meningkatkan churn rate konsumen. Dengan demikian, inti permasalahan bukan terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada orientasi strategi. Pemasaran yang terlalu performance dilakukan tanpa integrasi nilai ethical, marketing, dan sustainability. Untuk mencapai keberlanjutan bisnis, perusahaan perlu menggeser paradigma dari sekadar mengejar efisien dan konversi menuju pendekatan pemasaran dan seimbang, transparan, dan berorientasi pada nilai, sehingga teknologi digital dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang, bukan sumber resiko reputasi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.